Satu, dua. Halo semua, selamat datang di Ngobrol Teknologi, podcast santai yang ngebahas dunia komputer dan teknologi modern dengan gaya ringan, tapi tetap menambah wawasan. Perkenalkan, aku Gustin, dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin terdengar ya sederhana, tapi sebenarnya punya peran penting banget dalam sejarah perkembangan komputer, yaitu sistem operasi dengan satu prosesor atau single processor system. Tapi tentu saja kali ini aku nggak sendirian, aku sudah membawa dua narasumber. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, namaku Muhammad Galawatila. Senang banget akhirnya bisa nongol di podcast ini ya, teman-teman. Halo, nama saya Justina tuh. Saya sangat terima kasih telah diajak podcast Gustin. Oke. Iya banget nih, sekarang kan kita udah banyak dengar nih, semuanya pada ngomongin dengan prosesor dengan banyak core atau dual core, quad core maupun sampai octa core. Tapi kedengarannya menarik nih kalau kita bahas dulu dari akarnya yang paling kecil, yaitu sistem komputer yang cuma punya satu prosesor utama. Betul banget tuh, bisa dibilang. Jadi dulu komputer pada umumnya cuma punya satu CPU. Dan CPU itu punya satu inti pemrosesan alias single core. Bisa dibilang komputer zaman dulu itu bernapas ya, dengan satu paru-paru ya. Ada semua perintah, semua hitungan, semua proses lewat dalam satu inti sama dong jadinya. Wah, kalau aku nggak salah nih, core itu semacam otak ya di dalam CPU. Iya benar. Core itu bagian yang mengeksekusi instruksi. Jadi, core punya komponen kecil seperti register untuk menyimpan data sementara dan unit aritmatika untuk ngitung. Kalau sistemnya single processor, semua proses dari sistem operasi, aplikasi, sampai kalkulasi matematika, semuanya harus lewat core itu. Oh, jadi itu artinya kalau core-nya sibuk, kerjanya satu hal, prosesnya harus nunggu dong. Sistem operasi zaman dulu tuh harus pintar banget ngatur siapa yang diprioritaskan untuk jadwal proses awal gitu. Wah, berarti dulu multitasking belum beneran ada ya? Benar. Nah, bisa dibilang begitu juga. Multitasking dulu lebih ke bergantian cepat, bukan paralel seperti sekarang. Jadi kelihatannya komputer ngerjain banyak hal bersamaan. Padahal sebenarnya CPU-nya cuma ganti-ganti tugas saja dengan sangat cepat. Itu aja sih. Oh, kayak kamu lagi ngerjain PR, terus tiap detik kamu ganti ke PR yang lain dong. Kalau cepat banget kan, orang yang lihat mungkin kira kamu ngerjain semuanya bareng-bareng gitu. Padahal cuma kamu ganti fokus dengan cepat. Hmm, berarti aku dulu juga single core system ya waktu ngerjain tugasnya kalau zaman-zaman 2005 gitu ya. Tapi aku pernah baca loh, walaupun komputer cuma punya satu CPU, ternyata ada juga prosesor lain yang bantu kerja CPU tersebut. Itu maksudnya gimana sih? Itu yang menarik Gusti. Jadi walaupun cuma ada satu CPU utama, sistem bisa punya banyak prosesor khusus. Bisa bus prosesor yang tugasnya spesifik kayak disk controller Mhm. yang mengatur akses ke penyimpanan data. Keyboard controller yang mengatur input dari keyboard dan grafik controller yang mengatur tampilan layar. Itu ya, dan mereka ini kasih dia umum karena mereka cuma bisa ngecek file tertentu saja. Jadi mereka lebih kayak ke asisten khusus dan CPU juga ya jadinya. Berarti
kayak punya banyak asisten di kantor, ada juga beberapa khusus yang urus data, ada juga yang khusus ngurus jadwal, tapi bos besarnya tetap satu, si CPU, gitu kah? Misalnya kalau CPU mau baca data nih dari harddisk, Mhm. dia punya rata-ratanya untuk posisi kepala baca, hitung blok data dan sebagainya. Cukup bilang ke disk controller, ada data ini ya. Nah, nanti disk controller yang ngatur semua detailnya. Itu. Jadi hasil CPU jadi bisa lebih fokus ke hal lain jadi ya. Misalnya untuk proses, memori, atau verifikasi dari program di aplikasi tersebut. Hmm. Wah, keren juga ya. Jadi walaupun cuma satu prosesor utama, sistem tetap bisa efisien karena kerjasama dengan prosesor-prosesor kecil lainnya. Gitu. Ya, contoh yang sering ada di keyboard controller. Jadi kalau keyboard biasanya ada mikroprosesor kecil yang bertugas mengubah penekanan tombol jadi sinyal digital. Misalnya nih, waktu kita tekan apa, mikroprosesor di keyboard langsung ubah sinyal listrik jadi kode digital. Baru dikirim ke CPU-nya. Itu. Oh, jadi prosesor kecil itu udah kerja otomatis dong. Maka sistem operasi nggak perlu tahu secara detail apa yang terjadi di sana. Jadi kita sebut ini sebagai maintenance karena proses itu tekanan langsung diberikan secara Hmm, mengerti, mengerti. Jadi kayak kerja di balik layar ya gitu ya. CPU-nya itu cuma untuk menerima hasil akhirnya saja. Berarti tanpa tahu proses apa yang ada di baliknya tersebut. betul. Jadi siapa yang mesti Kenapa? mereka pikir kalau ada banyak prosesor kecil kayak gitu, berarti sistemnya bukan sistem prosesor lagi. Padahal itu sebenarnya istilah single processor ini. Sistem itu berarti cuma satu prosesor umum atau general purpose processor yang bisa menjalankan berbagai instruksi dalam walaupun ada banyak mikroprosesor baru kalau cuma satu yang sifatnya umum sistem itu tetap disebut single processor bukan. Hmm, jadi sebenarnya kuncinya di general purpose itu ya. Yang itu aja kan yang penting. Ya, misalnya komputer punya satu CPU utama dan 10 prosesor bantu tetap aja itu termasuk single processor system itu. Menarik banget dong. Jadi di zaman dulu, walaupun cuma satu prosesor utama, satu sistem doang, udah dirancang biar efisien lewat kerjasama antar satu komponen dengan komponen yang lainnya. Iya bos, dan konsep dasar dari ini penting banget karena Mhm. dari sinilah lahir teknologi mungkin orang yang kita kenal sekarang. Wah, bisa dibilang single processor itu kayak fondasi pertamanya dari bangunan besar dunia komputer modern sekarang ya. Betul banget pasti. Semua konsep penting dalam sistem operasi modern kayak scheduling, interoperability, dan desain manajemen semua itu berawal dari tantangan di masa singkat prosesornya. Gitu. Dan lucunya ya, walaupun sekarang komputer kita punya banyak tool, prinsip-prinsipnya tetap sama. Operasi sistemnya masih harus bentuk giliran kerja apa proses. Cuma bedanya sekarang bisa ngerjain beberapa sekaligus di core berbeda. Wah, Gitu kan? berarti belajar tentang single processor tuh penting banget dong. Buat ngerti gimana cara yang dari single core ini bisa ke sistem multi-core agar bisa bekerja. Begitukah? Ya, persis kayak gitu. Nah, jadi makanya perkuliahan ilmu komputer dari kita gini, topik ini masih menjadi materi wajib. Nah, karena tanpa cara kerja single core system, kita nggak bakal bisa paham nih cara kerja sistem paralel atau distribusi beban berjalan terkopnya gitu. Hmm, aku jadi penasaran deh. Kalau di dunia nyata yang sekarang, masih ada nggak sih kira-kira sistem komputer yang benar-benar ya, benar-benar single core processor doang?
Jadi misalnya, nanti misalnya, kita kecapean mikrokontroler Mhm. atau yang institusi digital, MTV, atau yang sederhana. Mereka cuma butuh satu proses untuk multifungsi tersebut. Ya, benar. Jadi walaupun dunia komputer itu besar ya kan, udah beralih ke multicore lagi. Sistem single processor itu masih relevan di bidang embedded system. Wah, baru tahu sih sebenarnya. Ternyata masih banyak juga ya penerapan-penerapannya. Oke deh, biar nggak terlalu teknis nih kita nih ya. Atau coba deh, aku simpulkan obrolan kita hari ini. Boleh ya? Boleh silakan. Oke, jadi gini teman-teman. Dulu komputer itu cuma punya satu CPU dengan satu inti yang ngerjain semua instruksi yang diberikan oleh user. Oke, tapi CPU ini dibantu sama prosesor khusus kayak disk controller dan keyboard controller biar kerjanya lebih efisien. Agar si CPU ini nggak terlalu membat, kerjaannya nggak cuma di dia aja. Walaupun ada banyak prosesor kecil seperti tadi, selama CPU-nya cuma satu dan bersifatnya umum ya, sistem itu tetap disebut single processor system. Jadi kunci sederhananya adalah teknologi multicore yang udah kita nikmati sekarang ya. Yang ringkas dan tepat kali-kali dua. Semua teknologi canggih yang kita punya sekarang ini menjadi di atas batasi sistem satu prosesor ini. Itu. Jadi, gambarannya secara jelas, justru dari keterbatasan satu besi inilah muncul inovasi yang berdefinisi yang besar yang sifatnya komputer berkembang besar ini. Wah, keren banget sih jujur kalau dari aku sendiri ya. Terima kasih banyak loh untuk Galuh sama Justin yang udah atas penjelasannya hari ini bagi aku yang awam ya. Senang banget nih kalau berbagi insight juga kan dalam saya. Iya, Mas. Semoga yang dari pendengar jadi lebih ngerti kita perspektif sehingga proses sistem ini semakin penting untuk kita belajar. Amin. Dan buat teman-teman nih ya, yang pendengar ngobrol teknologi kita yang sudah ngikutin dari episode kemarin sampai yang hari ini, jangan lupa dong follow podcast ini biar nggak ketinggalan dengan episode-episode selanjutnya. Karena apa? Karena di minggu depan kita bakal lanjut topik yang mungkin kelanjutannya langsung aja ya. Bagi kalian yang ada ide silahkan komen di bawah. Tapi aku spill dulu sekarang. Kita bakal ngomongin topik evolusi multi-core prosesor. Ini ringkasannya dari single core prosesor menjadi ke lompat ke multi-core yang seperti sebelumnya dual core, triple, quad sampai octo core. Nah, itu pasti seru banget sih, Gusti. Wah, saya setuju dengan beragam. Jadi satu contoh, jadi bagi topik kita sekejap. Nah, itu dia kan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya episode kita kali ini. Terima kasih untuk yang udah dengerin ngobrol teknologi kita di episode yang ke gak tahu keberapa ini, tapi tolong tetap didengerin sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tetap penasaran dengan dunia teknologi karena teknologi ini tidak ada batasannya. Bagi kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.